Miris kekerasan dan pelecehan seksual kembali mencoreng institusi pendidikan tanah air. Dugaan pelecehan dilakukan guru terhadap murid SD hingga kasus dugaan pelecehan antar sesama murid TK. Berikut kita bahas dalam diskusi bersama Reza Ramadansyah. Aksi pelecehan seorang pria pengendara motor terhadap dua bocah perempuan terekam CCTV. Diduga mencabuli 15 siswa, seorang guru sekolah dasar swasta di kota Yogyakarta dilaporkan ke polisi. Pelaku mengaku korbannya berjumlah 40 anak. Bukan masalah baru, tapi tiap dengar soal kasus pelecehan seksual di sekolah rasanya pilu banget. Pencabulan diduga dilakukan guru kepada murid, sampai dugaan pencabulan oleh murid TK. Kita diskusi. Kasus kekerasan dan pelecehan seksual kembali mencoreng institusi pendidikan di tanah air. Sekolah yang harusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak beralih menjadi tempat bagi predator seksual berkeliaran mencari mangsa. Kasus yang satu ini terjadi di salah satu sekolah di Yogyakarta. Pelakunya tak lain tak bukan guru yang mengajar mata pelajaran konten kreator. Pemuda usia 24 tahun itu diduga melakukan perbuatan cabul terhadap sejumlah siswanya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Dari laporan 15 siswa, 5 diantaranya memenuhi unsur pencabulan, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Aksi bejatnya dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Ia juga tak segan menakut-nakuti korbannya dengan senjata tajam. Pada hari Jumat tanggal 12 Januari sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, unit PPR Satreskrim Polres Jakarta melakukan pencarian kepada tersangka JL dan selanjutnya melakukan penangkapan di rumah tersangka di wilayah Sleman sejak bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober. Alasannya apa Pak melakukan itu? Alasannya spontan. Pengancaman ya Pak? Sedikit pengancaman ada dan lebih banyak bujukan. Pertanyaannya, mengapa guru yang seharusnya mengajar, mengayomi, jadi teladan, atau bahkan mengambil peran sebagai orang tua di sekolah justru menjadi pelaku dari kekerasan seksual itu sendiri? Bahwa dalam setiap kasus-kasus kekerasan seksual, relasi kuasa itu cenderung kuat. Artinya orang yang memiliki kuasa lebih tinggi berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan terhadap yang lainnya. Dalam konteks ini kita bisa melihat mereka-mereka adalah guru-guru atau misalnya tenaga pendidik di sekolah itu, atau juga anak siswa atau pelajar yang dia lebih senior dibandingkan dengan korbannya. Tapi entah dengan kasus yang satu ini, seorang murid TK di Pekanbaru Riau dilaporkan mencabuli teman sekelasnya. Anda nggak salah dengar, usia 2 anak itu masih 5 tahun, sama-sama laki-laki. Jadi kasus ini terungkap setelah terduga korban bercerita kepada orang tuanya. Tapi yang disesali oleh orang tua korban adalah prosesnya yang seolah panjang dan rumit, dilempar ke sana kemari tanpa mendapat solusi. Memang pada saat itu kejadian tanggal 1 November 2023 di mana di sebuah sekolah ada kejadian yang diduga pencabulan terhadap anak. Dan saat ini awalnya penanganannya di Polres Tampang sudah kita ambil alih di Polresta di Satreskrim unit PPA. Saat ini, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berupaya memediasi kedua orang tua dan pihak sekolah agar kasus dapat diselesaikan dengan jalan damai. Pelaku maupun terduga atau korban ini akan kita dampingi. Itu harus didampingi secara psikolog ya, supaya mengurangi trauma. Karena bagaimanapun beberapa yang saya baca, biasanya ini suatu saat, tidak sekarang, 2 atau 3 tahun atau kapan, tapi kita tidak menginginkan itu. Kalau tidak kita selesaikan, didampingi, ini akan muncul lagi. Dalam kasus ini, mediasi mungkin bisa jadi bahan pertimbangan karena baik terduga pelaku maupun korban sama-sama anak kecil. Tapi dalam kasus pelecehan seksual secara umum, jalan damai jelas tidak memberikan efek jera.
sekali lagi kami ingin menyarankan untuk kasus-kasus kekerasan seksual sebaiknya dia tidak diselesaikan lewat mediasi atau bahkan menggunakan restoratif justice. Karena apa? Karena kalau kita melihat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana hak-hak korban cukup dilindungi. Mulai dari mendapatkan perlindungan, pemulihan, sampai dengan keadilan. Kalau kemudian dia diselesaikan dengan mediasi, kami khawatir bahwa hak-hak korban ini akan dijauhkan, dia tidak akan dapat memperoleh hak-haknya gitu. Dan kemudian kami juga ingin meyakinkan bahwa agar kita dapat mencegah keberulangan kasus kekerasan seksual tersebut, maka proses penyelesaian secara hukum adalah pilihan yang paling tepat untuk dilakukan. Apalagi kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Di tahun 2023, kekerasan seksual menempati posisi tertinggi, ada 1.915 kasus, kekerasan fisik 985 kasus, dan kekerasan psikis 674 kasus. Tapi ibarat fenomena gunung es, jumlah ini baru kasus yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan bisa jadi jauh lebih banyak. Nah, sebagai orang tua, apa yang bisa diantisipasi untuk mewaspadai perubahan-perubahan terhadap anak? Ada dua tipe anak ya, anak yang speak up. Jadi kalau ada sesuatu dia bisa langsung bicara ya, sehingga orang tua akan lebih mudah untuk mendeteksinya di awal. Tapi ada anak yang tidak bicara, bahkan cenderung dia menyerap, menahan dan akhirnya mengurung diri. Nah, ini yang bisa mungkin dilihat oleh orang tua, adanya perubahan dari perilaku, perubahan mood, bisa saja jadi lebih sering murung, dia tidak mau sekolah ya, lebih banyak ngambek, sensitif, atau tadi tidak lagi berkumpul dengan teman-temannya misalnya, kemudian tidak mood makan ya, uring-uringan. Nah, orang tua juga harus bisa mewaspadai atau mengobservasi apakah ada perubahan perilaku tersebut pada anak. Dan orang tua di sini tidak boleh istilahnya deny. Jadi ada juga anak yang speak up tapi orang tua malah mendinai, bahkan mengatakan anaknya lebay. Nah, ini yang sering kali terjadi sehingga anak malas untuk melaporkan kepada orang tua. Sex education kini jadi sosialisasi wajib di sekolah. Tapi apa serta-merta menurunkan angka kasus kekerasan seksual secara nasional? Gak juga. Artinya apa? Butuh usaha lebih untuk menciptakan lingkungan ramah anak. Karena pertaruhannya bukan hanya satu orang, bukan hanya dua orang, melainkan satu generasi.